membangkang terhadap hawa nafsu dan menolak keinginannya adalah fardu ain. Kewajiban individu kita masing-masing. Membangkang terhadap hawa nafsu dan menolak keinginannya bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab kita. Karena membangkang terhadap hawa nafsu dan menolak keinginannya merupakan satu jihad. Jihad yang agung dan sesuatu yang sangat mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal." Yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Pada zaman sekarang ini, tidak sedikit orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tulul amal. Termasuk salah satu mengikuti hawa nafsu adalah yang nyata pada zaman sekarang, orang biasa mencela ulama. Orang yang tidak mengerti, tidak paham terhadap agama, mencela para ulama. Ini adalah suatu mengikuti hawa nafsu. Ayo ikhwan, sesungguhnya orang yang mengikuti hawa nafsu akan terhalang dari pencapaiannya terhadap kebenaran dan membawanya kepada kesesatan. Sedangkan orang yang panjang angan-angan, tulul amal, dia akan lupa kepada akhirat. Karena tidak pernah merasa cukup. Selamanya selalu merasa kurang saja. Bahkan sudah kaya, tapi ingin menambah kekayaan. Dia merasa hidup di dunia ini selamanya. Dia merasa bisa menguasai dunia berikut isinya. Jadi orang ini tidak pernah merasa cukup. Selalu mengutamakan materi dan lupa kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Yaitu beribadah kepada Allah. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, mengenal, beribadah kepadaku. Dia diciptakan oleh Allah hidup di atas dunia selain untuk mengabdi kepada Allah. Jadi harus bisa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Tulul amal dan mengikuti nafsu itu tercela bagi siapa saja. Bahkan semua agama yang ada di atas dunia ini sepakat mengatakan nafsu itu tercela. Dan mereka mengingatkan umatnya agar mewaspadai nafsu dan tidak tertipu oleh tipu dayanya. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah. Sudah terjadi pada zaman sekarang, pada saat ini.
terjadinya korupsi, padahal sudah punya jabatan, kerjaannya enak. Tapi karena tulul amal, akhirnya terjadilah mengikuti nafsu. Di antara ajaran guru kita adalah bekerja keras untuk menguasai nafsu dengan riyadhah, melatih jiwa agar tidak memperutkan hawa nafsu. Kita diberikan alat riyadhah, sarana riyadhah. Kita diberikan seragam untuk jihadul akbar dengan warna merah putih untuk melawan nafsu kita. Diberikan alatnya berupa zikir jahar, zikir khafi. Ini semata-mata untuk memerangi hawa nafsu yang terdapat pada diri kita. Kita diberikan pakaian seragam merah putih, kupluk merah putih, tongkat merah putih. Ini sebagai alat untuk agar kita bisa riyadhah, melatih jiwa kita agar tidak memperturutkan hawa nafsu kita. Kita juga diajarkan bagaimana menyedikitkan makan, bagaimana mengurangi tidur, mengurangi healing, jalan-jalan. Dengan apa? Dengan memperbanyak zikir. Memang sebagai ahli ma'rifat mengatakan la ba'sa bitanawuli ba'di syahawatil mubahah. La ba'sa bitanawuli ba'di syahawatil mubahati. Linafsi iza du'amfat anil qiyami bil ibadah. Ini ungkapan dari ahli ma'rifat. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Tidak berdosa. Memenuhi sebagian syahwat dengan sesuatu yang halal. Boleh kita makan. Boleh kita minum. Boleh kita touring. Healing kita berjalan-jalan. Boleh berpakaian-pakaian yang bagus. Boleh. Dengan sesuatu yang halal. Tapi makanan yang kita makan ini apabila menjadi lemah, tidak bersemangat menunaikan ibadah, nah, boleh kita makan. Ya. Jadi nggak apa-apa, tidak masalah, tidak berdosa. Kita makan, ya, untuk sekedar menunjang, menjaga nafsu kita agar tidak keluar ruh kita dari jasad kita. Jadi boleh, boleh. Ya. Memenuhi sebagian syahwat, tapi dengan sesuatu yang halal. Agar diri kita ini semangat kembali untuk beribadah. Ya. Memakai pakaian yang bagus, yang indah-indah. Silahkan. Diajarkan kita sama guru kita. Berpakaian-pakaian yang indah. Pakaian-pakaian yang bagus. Untuk apa? Maksud untuk ya, memakai pakaian yang indah, yang bagus-bagus itu adalah untuk menzohirkan, menampakkan nikmat dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Mensyukuri nikmat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Berpakaian yang indah. Bukan tujuan yang lain. Tapi tujuannya
adalah untuk mendohirkan nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Memakan makanan yang lezat. Diperintahkan kita sama guru kita. Makan yang enak-enak. Yang lezat-lezat. Minum minuman yang segar. Dan nikmat. Untuk apa? Untuk memantapkan anggota tubuh kita agar kita dapat bersyukur kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu dengan sempurna. Bukan berpoya-poya. Tapi untuk banyak mengingat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu. Jangan sampai kebablasan. Tapi kalau kebablasan, makan yang enak, minum yang nikmat, pakaian yang indah, kendaraan yang mewah. Ya. Itu semua akan dapat melalaikan diri kita untuk mengingat Allah. Akan goflah kita kepada Allah. Coba kita bayangkan. Kalau di rumah kita berpakaian biasa-biasa saja. Kadang-kadang baju yang lusuh di rumah kita pakai. Kita tidak rias. Kita tidak dandan. Ketika kita berada di rumah. Tapi kenapa ketika kita akan keluar rumah, wajah kita poles dengan begitu cantiknya, rambut diminyaki, disisir begitu rapihnya, berpakaian yang indah dengan wewangian. Itu untuk dipandang oleh orang lain atau dipandang oleh Allah. Kalau guru kita berpakaian yang indah karena merasa malu kepada Allah. Makanya beliau selalu memakai pakaian yang indah. Karena malu kepada Allah Rabbul Izzah, kalau kita berpakaian semata-mata untuk dinilai oleh orang lain. Nggak boleh. Seperti itu tidak boleh. Namanya kita lalai kepada Allah yang memberikan kita nikmat. Tapi pakailah pakaian yang diberikan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu untuk mensyukurinya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ya. Punya mobil mewah, mobilnya bagus, keliling terus pergi ke sana, pergi ke sini dengan pakaiannya yang indah-indah. Jadi niatkan untuk bersyukur kepada Allah agar mendapatkan imbalan dari Allah. Tapi kalau sampai dia berpakai pakaian seperti itu, dia lalai kepada Allah, maka dikatakan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Coba kita perhatikan. Kita perhatikan kembali manqobah ke-22 di bulan Syawal. Kebiasaan Tuan Syekh. Berpakaian. Beliau memakai pakaian yang serba indah. Sama seperti guru kita. Berpakaian-pakaian yang indah. Berpakaian dengan pakaian yang bagus. Dan bahkan mahal harganya. Nilainya. Kainnya saja nilainya.
Nilai kainnya seharga 10 dinar, ya, per eloknya. 10 dinar itu uang emas, belum menjahitnya. Nah, ongkos ngejahit itu baru harga nilai kain 10 dinar. Tutup kepalanya 70 dinar. Sandalnya berhiasan intan, berlian, dan jamrud. Pakunya saja dari perak. Tapi kalau ada yang meminta, langsung dikasih. Nggak ditahan-tahan. Guru kita, subhanallah, ada tamu yang datang. Langsung dipakaikan jubah beliau. Tanpa meminta. Tapi beliau ambilkan jubah beliau yang bagus. Dipakaikan kepada orang tersebut. Dikasihkan. Itu artinya kebiasaan Tuan Syekh memerdekakan budak pelayan. Harta itu adalah pelayan. Harta itu adalah pelayan yang melayani. Jadi harta itu adalah pelayan yang melayani, jangan dibalik. Manusia adalah pelayan yang melayani harta, bukan. Terbalik. Terbalik, kalau begitu terbalik. Jadi yang pelayan ini adalah harta. Budak itu adalah harta. Jadi jangan diperbudak oleh harta. Jadi jangan sekali-kali ya, kita melayani harta. Ikut nafsu dan tulul amal itu namanya. Kalau kita melayani, diperbudak oleh harta. Manusia adalah pelayan tuannya. Manusia memiliki tuan tersendiri, yaitu Allah Rabbul Izzat Jalla Jalaluh. Manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi, melayani Allah Rabbul Izzat Jalla Jalaluh. Sebagai abd, sebagai abdi, sebagai budaknya Allah Rabbul Izzat Jalla Jalaluh. Ya. Boleh menguasai dunia tanpa melupakan yang memiliki dunia. Boleh memiliki kekayaan, tapi tidak lupa kepada yang memberikan kekayaan. Apabila dia tidak melupakan yang memberikan dia dunia, memberikan dia harta, niscaya dia di akhirat akan dimuliakan. Jangan melepas dunia karena akhirat. Jadi dunianya ditinggalkan. Ibadah terus. Tidak seperti itu. Jangan seperti itu. Dan jangan melepas akhirat. Akhirat ditinggalkan. Akhirat dilupakan. Karena apa? Karena mencari kebutuhan dunia. Akhirnya dia kerja terus. Tidak boleh seperti itu. Kita hidup di dunia, dunia kudu punya, akhirat apalagi. Kenapa? Sebab dunia itu tempat bercocok tanam yang hasilnya akan dipanen di akhirat. Gitu. Jadi hidup di atas dunia ini, kita harus selalu ingat kepada yang memiliki dunia. Jangan terbujuk oleh rayuan nafsu dan jangan
tulul amal, mendahulukan dunia daripada akhirat. Kita telah dibekali oleh guru mursyid kita agar supaya selalu ingat kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu dengan warna merah putih, peci merah putih, kerudung merah putih, kupluk merah putih, pakaian seragam merah putih, tongkat merah putih. Ini semata-mata agar supaya murid tidak lupa kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu. Berkah segalanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.